datang bawa harapan yang kuat. Hadiri undangan DPD bersama PJ Desa Harapan dan Asih. Rapat konsolidasi untuk masa depan yang baru. Di Aula Ponpes Al-Hikmah kita berkumpul. Satu visi dan misi untuk kemenangan penuh. Kocam saksi Asih jadi saksi perjuangan. Bersama kita melangkah raih cita-cita berjuangan. Juara kita bulat, satu tekad, satu arah. Membangun bersama takkan pernah lelah. Strategi dan rencana kita susun dengan cermat. Menuju sukses bersama tak ada yang terpisah. Di Aula Ponpes Al-Hikmah kita berkumpul. Satu visi dan misi untuk kemenangan penuh. Kocam saksi Asih jadi saksi perjuangan. Bersama kita melangkah raih cita-cita berjuangan. Dengan semangat juang kita takkan mundur. Setiap suara berharga untuk masa yang lebih cerah. Kita satukan hati takkan terpisah. Tepes dapat hadir bawa cahaya di jalan. Di Aula Ponpes Al-Hikmah kita berkumpul. Satu visi dan misi untuk kemenangan penuh. Kocam saksi Asih jadi saksi perjuangan. Bersama kita melangkah raih cita-cita berjuangan. Tepes depan langkah kita pasti menuju masa depan penuh harapan yang bersih. Di Aula Ponpes Al-Hikmah kita takkan berhenti. Bersama kita bisa untuk negeri ini. Dengan semangat juang kita takkan mundur. Setiap suara berharga untuk masa yang lebih cerah. Kita satukan hati takkan terpisah. The Pitch Jumbo hadir bawa cahaya di jalan. Tepes depan langkah kita pasti menuju masa depan penuh harapan yang bersih. Di Aula Ponpes Al-Hikmah kita takkan berhenti. Bersama kita bisa untuk negeri ini. Di pagi hujan cerah, layar penuh semangat. Lepaskan kau datang bawa harapan yang kuat. Hadiri undangan DPD bersama PJ Desa Harapan Asih. Rapat konsolidasi untuk masa depan yang baru. Di Aula Ponpes Al-Hikmah kita berkumpul. Satu visi dan misi untuk kemenangan penuh. Kocam saksi Asih jadi saksi perjuangan. Bersama kita melangkah raih cita-cita berjuangan. Suara kita bulat, satu tekad, satu arah. Bangun bersama takkan pernah lelah. Strategi dan rencana kita susun dengan cermat. Menuju sukses bersama tak ada yang terpisah. Aula Ponpes Al-Hikmah kita berkumpul. Satu visi dan misi untuk kemenangan dan penuh. Kocam saksi Asih jadi saksi perjuangan. Bersama kita melangkah raih cita-cita berjuangan. Suara kita bulat, satu tekad, satu arah. Membangun bersama takkan pernah lelah. Strategi dan rencana kita susun dengan cermat. Menuju sukses bersama tak ada yang terpisah. Aula Ponpes
wabarakatuh. Hadiran Bapak Ibu semua di Aula Haj dan Al-Hikmah bisa berkumpul kemudian turut serta hadir dalam agenda pada hari ini. Dan tidak lupa juga salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rabi kita semua, Tuhan Nasional kita semua, Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan banyak pelajaran penting untuk kita sebagai umat. Mari sama-sama kita buka acara hari ini dengan pembacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya sebagai bentuk rasa cinta kita pada tanah air, kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjut dengan Mars PKN, dan dimohon hadirin untuk bisa fasilitas bersama PJ Desa Harapan Asih, rapat konsolidasi untuk masa depan yang baru. Di Aula Ponpes Al-Hikmah kita berkumpul, satu visi dan misi untuk kemenangan penuh. Kocok saksi asih, jadi saksi perjuangan, bersama kita melangkah raih cita-cita perjuangan. Suara kita bulat, satu tekad, satu arah, membangun bersama, takkan pernah lelah. Strategi dan rencana kita susun dengan cermat, menuju sukses bersama, tak ada yang terpisah. Di Aula Ponpes Al-Hikmah kita berkumpul, satu visi dan misi untuk kemenangan penuh. Kocok saksi asih, jadi saksi perjuangan, bersama kita melangkah raih cita-cita perjuangan. Dengan semangat juang kita takkan mundur, setiap suara berharga untuk masa yang lebih cerah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid-din wa 'afiyatan wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wal najata min an-nar wa rahmatan hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat ya qadir al-hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina Masa yang lebih cerah, kita satukan hati, takkan terpisah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan masyarakat sakit semua yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali bertatap muka
bersama anggota DPRD Provinsi Jawa Barat serta seluruh elemen masyarakat yang kami undang dalam kegiatan sosialisasi peraturan daerah fasilitas penyelenggaraan pesantren. Lalu sekalian, ada salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh anggota DPRD dalam kegiatannya untuk bertemu dengan konstituen atau masyarakatnya secara langsung, yaitu untuk menyampaikan atau mensosialisasikan peraturan daerah. Yang mana dalam kesempatan ini tugas beliau itu sudah menjadi salah satu bagian yang melekat dari masyarakat itu sendiri, ya, peraturan daerah. Jadi peraturan daerah itu banyak sekalian, dan salah satunya adalah fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Jadi sebelum perda ini turun, pesantren itu tidak punya payung hukum, tidak punya cantolan harus bagaimana dan harus kemana, semaunya sendiri. Ya, akhirnya pemerintah yang melalui anggota DPRD mengusulkan peraturan-peraturan, dan pada tahun 2021 ditetapkan peraturan tentang penyelenggaraan pesantren. Oleh karenanya, Bapak sekalian, para tokoh masyarakat, kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir di sini. Tempatnya adalah di pondok pesantren supaya pas, dan supaya kita juga bisa melihat bahwa anggota dewan kita yang selama ini di parlemen berusaha semaksimal mungkin berkontribusi untuk masyarakat, membuat peraturan-peraturan yang dapat melindungi masyarakat itu sendiri. Salah satunya adalah fasilitas pesantren. Alhamdulillah di tengah kita sudah hadir selain anggota DPRD Jawa Barat juga ada penyelenggara pesantren itu sendiri, yaitu Bapak Kiai Haji Nurul Alias. Beliau ini adalah ketua pondok pesantren Al-Hikmah Bogos yang hari ini berkesempatan kita sama-sama bisa bersilaturahmi di tempatnya. Semoga kehadiran kita semua menambah keberkahan di pesantren ini. Kita semua juga bisa mendalami, ya, berkontribusi lebih banyak lagi, khususnya para tokoh masyarakat yang hadir pada hari ini. Tanpa panjang lebar, saya minta mungkin sambutan dari tuan rumah, sekaligus bisa menyampaikan harapan dan pada anggota dewan kita, Bapak Haji Junaidi ST, pada Pak Kiai Haji Nurul Alias, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Insinyur Bapak Haji Junaidi ST, anggota DPRD ke-12 dari Komisi 4, yang alhamdulillah pada hari ini bisa berkenan turun ke lapangan menemui kita semua sebagai konstituen dari beliau. Bapak Ibu sekalian, hari ini hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan ahlan wa sahlan, selamat datang Pak Junaidi dan Bapak Ibu sekalian di pesantren Tahfiz Quran Al-Hikmah yang ada di Desa Bogos. Pesantren ini didirikan tahun 1998, dan dari awal berdirinya hingga sekarang, alhamdulillah jumlah santri di pesantren Tahfiz Quran Al-Hikmah ini ada 809 santri yang bermukim di sini. Kalau dengan anak SD, dengan anak TK, ya kurang lebih nyampe lah di angka 1000. Maka TK sama SD tidak diinapkan, ya. Mereka pulang pergi. Alhamdulillah, Bapak sekalian, dalam perjalanannya pesantren Tahfiz Quran Al-Hikmah
yang menjadikan tahfiz Quran sebagai program unggulannya. Kemudian juga selain itu tentunya ada pendidikan formal, ya, sains, IPA dan yang lainnya. Kemudian juga ada pendidikan karakter, sehingga anak-anak kita selain pintar dekat dengan Quran juga diharapkan mereka memiliki akhlak yang mulia. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua pesantren yang ada baik di Jawa Barat maupun di luar Jawa Barat mendidik santri-santrinya untuk menjadi para pejuang, ya, menjadi pejuang, memiliki nasionalisme dan anti terhadap penjajah. Makanya ada satu ungkapan menarik dari Kiai Haji Abdullah Syukri dari Gontor. Kata beliau, kalau ada pesantren tidak anti penjajah dan tidak anti penjajahan, maka itu adalah pesantren palsu. Ya. Kalau ada santri tidak anti penjajah dan anti penjajahan, santri palsu. Dan kalau ada kiai tidak anti penjajah dan anti penjajahan, dia adalah kiai palsu. Karena itu memang pesantren ini lahir dari para pejuang, ya. Makanya kemarin kita baru merayakan Hari Santri tanggal 22 Oktober, ya. 22 Oktober itu lahirnya resolusi jihad yang digagas oleh Mbah Hashim Asy'ari, ya, itu diperingati. Dan alhamdulillah sekarang juga kelihatannya presiden baru kita ini, Pak Prabowo, dia berpikir ingin menanamkan nasionalisme kepada seluruh pejabat yang ada di negeri ini. Makanya sekarang para menteri lagi kembaran, lagi kembaran. Di mana itu di Magelang, Lembah Tiga, tidurnya di tenda para menteri dan wakil menteri. Jadi rupanya dia ingin mengalami kayak kembaran di PKS, kembaran di Magelang. Ya. Dan kelihatannya pemikiran-pemikiran Sumitro ini cukup banyak mengilhami, menginspirasi Presiden 8 ya, Presiden ke-8 ya. Nah, jadi dia punya rencana mau bikin SMA Taruna. Karena sekarang itu di antara menteri kabinet yang sekarang ada 4 alumni SMA Taruna. Salah satunya AHY, TNI dan sebagainya. Ada 4 orang. Sehingga kalau sekarang ada SMA Taruna, kan SMA Taruna masuk SMA terbaik di Indonesia. Ya. Nasionalisme tinggi ada di Magelang. Dia ingin bikin di beberapa provinsi lain. Bahkan dia ingin membangun lebih banyak lagi. Dan itu akan digratiskan, dibiayai negara. Makan minumnya di asramakan juga dibiayai oleh negara. Mudah-mudahan nanti biar negara yang bikinnya masuk anak-anak kita. Yang bikinnya negara nggak apa-apa, SMA Taruna gratis, makan minum gratis semuanya. Nanti kita ingin anak-anak kita yang sudah tamatan SMP yang bagus-bagus bisa kita arahkan juga sebagian besar. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, prinsipnya kita semuanya berharap negara memiliki keberpihakan kepada lembaga-lembaga pendidikan baik yang formal maupun yang informal seperti pesantren dan juga pendidikan-pendidikan lain yang ada di tengah-tengah masyarakat berupa lembaga-lembaga pendidikan PK dan sebagainya. Makanya sosialisasi Perda terkait dengan pesantrenan, ya, penyelenggaraan pesantrenan ini merupakan sesuatu yang pada tempatnya, apalagi tempatnya juga di pesantren, sehingga kita semuanya bisa memahami seperti apa kita mendidik anak-anak negeri ini sehingga mereka menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan di negeri yang sama-sama kita cinta. Saya kira itu mungkin sekedar sambutan. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kiai Ilyas yang sudah memberikan sambutan. Terus sekalian beliau mengizinkan
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang saya hormati, yang hormat Pak Kiai Haji Ustaz Nurul Amin Akyas, Kiai Haji Ustaz. Pertama, saya ucapkan terima kasih. Kalau judulnya sosialisasi perda, dan Bapak Ibu sudah mendapatkan bahannya kan ya? Ini nanti kita ngobrolnya lebih banyak ngobrol yang lain. Tapi untuk membuat sahnya ya, kegiatan ini Selamat datang di desa Farmasi. Kontinen asosiasi tingkat program BPS jempol datang. Bawa harapan yang kuat, hadiri undangan dipilih. Bersama DJ Desa Harapan Nasi, rapat konsolidasi untuk masa depan yang baru. Aula Ponpes Al-Hikmah kita berkumpul, satu visi dan misi untuk kemenangan penuh. Kocak saksi asih, jadi saksi perjuangan. Bersama kita melangkah, raih cita-cita perjuangan. Suara kita bulat, satu tekad, satu arah, namun bersama dari Pasaman, ya teman-teman. strategi dan rencana kita susun dengan cermat menuju sukses bersama. Tak ada yang terpisah. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada Ibu sekalian. Saya pribadi sudah dilantik dari anggota DPR provinsi, tempatnya di Komisi 4, Komisi Pengembangan, dan bermitra dengan dinas-dinas yang menangani masalah infrastruktur. Ada dinas yang menangani masalah jalan, aliran, perumahan, lingkungan hidup, itu kerja saya. Hari ini saya secara resmi ditugaskan oleh lembaga DPRD untuk melakukan kegiatan yang namanya pembaruasan peraturan daerah, di mana peraturan daerah yang sudah disahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Barat dan oleh Gubernur Jawa Barat itu diinformasikan secara luas kepada masyarakat agar masyarakat bisa lebih mengetahui dan memahami. Dan hari ini perda yang diminta disosialisasikan adalah Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Makanya tempatnya di pondok pesantren. Kalau tempatnya di markas, nanti khawatir dianggap markas pondok pesantren. Tapi sebenarnya fungsinya sama, insya Allah. Mau di sini mau di markas, fungsi pesantren dalam konteks membina masyarakat, membina orang menjadi orang yang lebih bertanggung jawab terhadap bangsa negara, khususnya agama, sama. Tapi secara formal itu lintas adalah kantor sekalian. S adalah penerima dan benar-benar pesantren secara resmi. Apa yang paling penting dari isi perda ini, Bapak Ibu sekalian,
kita lihat dari latar belakangnya, bangsa Indonesia, Jawa Barat dan juga khususnya Kabupaten Cirebon sangat berhutang budi, berhutang jasa terhadap yang namanya pondok pesantren. Maka hanya jauh sebelum penjajahan Belanda, kan, pondok pesantren sudah eksis, sudah berada di tengah-tengah kita, mencetak banyak kader terbaik bangsa Indonesia yang kemudian ketika penjajahan Portugis datang, Belanda datang, Jepang datang, maka semangat mengobatkan perlawanan terhadap penjajahan itu dimulai dari pondok-pondok pesantren. Seperti tadi disampaikan oleh Ustaz Turut, ya. Jadi kalau pondok pesantren santrinya, kiainya, ya, tidak memiliki semangat jiwa patriotisme melawan penjajah dan penjajahan, maka dia melupakan, ya, akar sejarah panjang bagaimana pondok pesantren itu hadir di Indonesia. Dan ini diakui oleh dunia, ya, bahwa pondok pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan yang teruji sejak zaman dulu bahkan sekarang untuk mencetak para ulama, para kader terbaik umat Islam ini yang kemudian menyumbang sumbangsi yang besar dalam merebut kemerdekaan sekaligus mengisi kemerdekaan. Oleh karena itu, maka pemerintah harus hadir, pemerintah pusat harus eksis, pemerintah provinsi juga harus hadir, pemerintah kabupaten juga harus hadir. Nah, kenapa kemudian keluar Perda 1 tahun 2021? Karena memang awalnya pondok pesantren itu hanya tanda petik untuk bisa membantu, mengembangkan, memberdayakan pondok pesantren, itu hanya menjadi kewajiban yang namanya Kementerian Agama. Jadi kalau ada pemerintah provinsi mau bantu, Selamat datang PJ Desa Harapan Asih, koordinator saksi asih tingkat berkorkam. Teteskan pada mawa harapan yang kuat, hadiri undangan DPD bersama PJ Desa Harapan Asih. Rapat konsolidasi di aula Ponpes Al-Hikmah, kita berkumpul bersama Kang Kaji Junaidi tenang penyebar luasan pelauran daerah tahun anggaran 2024-2025. Peraturan yang Provinsi Jawa Barat nomor 1 visi misi untuk kemenangan penuh. Kodam saksi asih jadi saksi perjuangan, bersama kita melangkah meraih cita-cita perjuangan. Dengan semangat juang kita takkan mundur, satu visi dan misi untuk kemenangan penuh. Kodam saksi asih jadi saksi perjuangan, bersama kita melangkah raih cita-cita perjuangan. Dengan semangat juang kita takkan mundur, satu visi dan misi untuk kemenangan penuh. Kodam saksi asih jadi saksi perjuangan, bersama kita melangkah raih cita-cita perjuangan. Tepiskan langkah kita pasti menuju masa depan penuh harapan yang bersih. Di aula Ponpes Al-Hikmah kita takkan berhenti, bersama kita bisa untuk negeri ini. Tapi pemilihan gubernur Jawa Barat ini adalah pemilihan gubernur paling strategis di Indonesia. Kenapa? Selamat datang PJ Desa Harapan Asih, koordinator saksi asih tingkat korka. Tegaskan datang bawa harapan yang kuat, hadiri undangan DPD bersama PJ Desa Harapan Asih. Rapat konsolidasi untuk masa depan yang baru di aula Ponpes
Suara kita bulat, satu tekad, satu arah, membangun bersama, takkan pernah lelah. Strategi dan rencana kita susun dengan cermat, menuju sukses bersama, tak ada yang terpisah. Aula Ponpes Al-Hikmah kita berkumpul, satu visi dan misi untuk kemenangan penuh. Kocam saksi asing, jadi saksi perjuangan, bersama kita melangkah raih cita-cita perjuangan. Dengan semangat juang, kita takkan mundur. Setiap suara berharga untuk masa yang lebih cerah. Kita satukan hati, takkan terpisah. Devisi jempol hadir bawa cahaya di jalan. Di Aula Ponpes Al-Hikmah kita berkumpul, satu visi dan misi untuk kemenangan penuh. Kocam saksi asik, jadi saksi perjuangan, bersama kita melangkah raih cita-cita perjuangan. Jempol, langkah kita pasti menuju masa depan penuh harapan yang bersih. Di Aula Ponpes Al-Hikmah kita takkan berhenti, bersama kita bisa untuk negeri ini. Terpilih menjadi Gubernur Jawa Barat. Tidak kaleng-kaleng PKS menurunkan kader terbaiknya untuk Jawa Barat, karena begitu strategisnya Jawa Barat. Masa kita kalah sama itu tukang apa itu? Saya nggak ngomong, Bapak Ibu yang ngomong. Nah, jadi Bapak Ibu saya kumpulkan, yang kami kumpulkan Bapak Ibu 120, ini gelombang kedua setelah kita mengumpulkan 115 perwakilan penanggung desa-desa untuk bisa memenangkan ASI. Satukan hati. Di pundak kita sekalian Bapak Ibu yang mewakili 120 desa, suara ASI kita pecah. Jempol, langkah kita pasti menuju masa depan penuh harapan yang bersih. Di Aula Ponpes Al-Hikmah kita takkan berhenti, bersama kita bisa untuk negeri ini. Ada yang juga kurang dari 3, ya. Karena kita melihat Bapak Ibu sekalian, Selamat datang di desa Habamasi, kontingen bersaksi tingkat program BPS Jempol datang, bawa harapan yang kuat, hadiri undangan TV, bersama tim desa harapan nasi, rapat konsolidasi untuk masa depan yang baru. Aula Ponpes Al-Hikmah kita berkumpul, satu visi dan misi untuk kemenangan penuh. Kocam saksi asik, jadi saksi perjuangan, bersama kita melangkah raih cita-cita perjuangan. Suara kita bulat, satu tekad, satu arah, membangun bersama takkan pernah lelah. Strategi dan rencana kita susun dengan cermat, menuju sukses bersama, tak ada yang terpisah. Di Aula Ponpes Al-Hikmah kita berkumpul, satu visi dan misi untuk kemenangan penuh. Kocam saksi asik, jadi saksi perjuangan. Suara kita bulat, satu tekad, satu arah, membangun bersama takkan pernah lelah. Strategi dan rencana kita susun dengan cermat, menuju sukses bersama,
Kiai Haji Nurul Ainakias, kita melangkah raih cita-cita perjuangan. Selamat datang PJ Desa Harapan Asih, koordinator saksi asih tingkat berkorkam. Teteskan datang bawa harapan yang kuat. Hadiri undangan DPD bersama PJ Desa Harapan Asih. Rapat konsolidasi aula Ponpes Al-Hikmah, kita berkumpul bersama Kang Kaji Junaidi dan penyebar luasan pelataran daerah tahun anggaran 2024-2025. Peraturannya Provinsi Jawa Barat nomor 1, visi misi untuk kemenangan penuh. Kocam saksi asih, jadi saksi perjuangan. Bersama kita melangkah raih cita-cita perjuangan. Dengan semangat juang kita takkan mundur. Satu visi dan misi untuk kemenangan penuh. Kocam saksi asih, jadi saksi perjuangan. Bersama kita melangkah raih cita-cita perjuangan. Dengan semangat juang kita takkan mundur. Satu visi dan misi untuk kemenangan penuh. Kocam saksi asih, jadi saksi perjuangan. Bersama kita melangkah raih cita-cita perjuangan. Tepiskan pola kita pasti menuju masa depan penuh harapan yang bersih. Di aula Ponpes Al-Hikmah kita takkan berhenti. Bersama kita bisa untuk negeri ini. Selamat datang PJ Desa Harapan Asih, koordinator saksi asih tingkat kocam. Tepiskan datang bawa harapan yang kuat. Hadiri undangan DPD bersama PJ Desa Harapan Asih. Rapat konsolidasi untuk masa depan yang baru. Di aula Ponpes Al-Hikmah kita berkumpul bersama Kang Kaji Junaidi Esther dalam penyebaluasan peraturan daerah tahun anggaran 2024-2025. Peraturan daerah Provinsi Jawa Barat nomor 1 tentang fasilitas penyelenggaraan pesantren bersama Ustaz Kiai Haji Nurul Ainakias. Kita melangkah raih cita-cita perjuangan. Suara kita bulat, satu tekad, satu arah. Membangun bersama, takkan pernah lelah. Strategi dan rencana kita susun dengan cermat. Menuju sukses bersama, tak ada yang terpisah. Di aula Ponpes Al-Hikmah kita berkumpul bersatu visi dan misi untuk kemenangan penuh. Kocam saksi asih, jadi saksi perjuangan. Bersama kita melangkah raih cita-cita perjuangan. Dengan semangat juang kita takkan mundur. Setiap suara berharga untuk masa yang lebih cerah. Kita satukan hati, takkan terpisah. DPD Gembel hadir, bawa cahaya di jalan. Di aula Ponpes Al-Hikmah kita berkumpul, satu visi dan misi untuk kemenangan penuh. Kocam saksi asih, jadi saksi perjuangan. Bersama kita melangkah raih cita-cita perjuangan. Langkah kita pasti menuju masa depan penuh harapan yang bersih. Di aula Ponpes Al-Hikmah kita takkan berhenti. Bersama kita bisa untuk negeri ini.